Tapi ketika Feng Tianxing melihat situasi di dalam, hatinya tiba-tiba menjadi masam. Di ruang tempat umat manusia hidup, ada segala macam bau busuk, dan jauh di bawah tanah tanpa sinar matahari penuh dengan gua yang telah digali oleh berbagai binatang buas. Sekarang hanya ada beberapa langkah kaki di ruang kosong, dan jumlah orangnya sangat menyedihkan. Apa yang paling mereka bicarakan adalah bagaimana bertahan hidup di musim dingin ini. Karena patroli tepat waktu Feng Tianxing, mereka tidak mendapatkan cukup makanan, dan dengan pengurangan tenaga kerja, semua orang tampak sedih. Feng Tianxing tidak menyangka bahwa dia hanya keluar selama 10 hari dalam sebulan, dan dia hampir menjadi sedotan terakhir yang menghancurkan ras manusia lokal ini. Saat ini, situasi umat manusia masih kritis. Feng Ming, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Feng Tianxing secara akurat menangkap berita ini, dan mengikuti bak itu sepenuhnya. Mendengarkan diskusi di antara mereka berdua, dia merasa sangat pahit. Feng Ming, tidak ada orang lain di sini. Aku, orang tua itu, akan memberitahumu yang sebenarnya. Kami hanya memiliki cukup makanan untuk sebulan. Dan jika kami tidak memiliki sumber makanan lain, setengah dari orang akan mati kelaparan tahun ini. Aku tidak ingin hal seperti itu terjadi pada kita. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Iblis selalu datang berpatroli, yang membuat kita kehilangan beberapa kesempatan berburu. Itu juga takdir. Suara Feng Tianxing sudah tidak asing lagi bagi Feng Tianxing. Itu adalah anak laki-laki yang dia temui hari ini. Paman, jangan khawatir. Bahkan di tengah musim dingin, aku masih punya cara untuk mencari makanan, tapi mungkin sedikit lebih berbahaya. Kamu tidak setuju dengan metodeku sebelumnya. Saat itu, kami memiliki pilihan yang lebih baik sekarang tidak ada. Saya hanya bisa bertarung seperti ini. Sekali. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tua. Feng Ming, kamu sudah dewasa. Sayangnya, sayang sekali. Jika ada beberapa dharma latihan yang tersisa, itu tidak akan mencapai tahap lapangan ini. Itu semua kesalahan nenek moyang kita karena terlalu banyak melarikan diri. Mendengar ini, Feng Tianxing tahu di mana masalahnya. Dan warisan kultivasi abadi umat manusia telah rusak. Tanpa mewarisi warisan yang abadi, bagaimanapun, umat manusia hanyalah seorang pemburu yang sedikit lebih pintar dari binatang buas. Keuntungan ini berkurang nilainya secara tak terhingga setelah iblis memiliki kecerdasan. Jatuh ke dalam kerugian saat ini juga sedang dalam proses pembersihan. Setelah berpikir sejenak, meskipun Feng Tianxing tidak yakin rencana seperti apa yang akan dimiliki Feng Ming muda ini, dia mungkin menduga bahwa perjalanan ini akan sulit untuk diselesaikan. Dia mengeluarkan cincin sumi yang berisi makanan yang telah disiapkan Feng Tianxing untuk mereka di pagi hari. Menempatkan cincin sumi di tanah, Feng Tianxing memikirkannya lagi, mengeluarkan pena dan kertas, dan menulis sebuah paragraf di atasnya. Tianxing Jian, pria itu sedang memperbaiki diri. Kalimat ini bukan hanya penyemangat bagi Feng Ming, tapi juga bukti asal-usul cincin Sumeru ini. Setidaknya iblis tidak akan mengatakan hal seperti itu. Saat pikiran Feng Tianxing berangsur-angsur menjadi jelas, dia meninggalkan beberapa metode latihan dasar yang diam-diam dia rekam. Setelah menyelesaikan semua ini, Feng Tianxing mengulurkan tangan dan mengetuk batu di sini, dan suaranya pecah di dalam kebisingan manusia. Setelah melakukan semua ini, Feng Tianxing berbalik dan pergi. Kali ini dia melihat umat manusia, tapi itu adalah pemandangan yang paling tidak ingin dia lihat. Pemutusan warisan berarti bahwa pada saat tertentu, leluhur orang-orang ini melepaskan kesempatan untuk berdiri di puncak dunia lagi. Jangan memperhatikan warisan Anda sendiri dan menyerahkan masa depan seperti itu dengan kemungkinan tak terbatas. Entah itu karena kepengecutan saat ini, atau benar-benar patah hati. Tidak peduli yang mana, itu pasti akan meninggalkan jejak yang dalam pada umat manusia saat ini. Ras manusia ini bukan lagi ras manusia yang dibayangkan Feng Tianxing, dan mereka dapat menanggapi panggilannya kapan saja. Tapi demi kehidupan sekarang, jalani saja. Jelas tidak mungkin mengandalkan orang-orang ini untuk berdiri di puncak dunia lagi. Setidaknya, mereka harus mengubah pikiran mereka dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ini membutuhkan kesempatan bagi Feng Tianxing untuk mempengaruhi pikiran mereka. Yah, aku tidak harus memilih sekarang, dan aku tidak perlu. Feng Tianxing, yang terbang ke alam iblis lagi, merasakan tanggung jawab yang berat di pundaknya. Kekacauan mungkin sudah menjadi kekacauan terakhir umat manusia. Menyerah mungkin merupakan kematian umat manusia. Jika Anda bertahan, masih ada secercah harapan. Setelah Feng Tianxing pergi, Feng Ming meninggalkan tempat persembunyiannya, melihat catatan itu ditekan ke tanah oleh cincin sumi. Melihat tulisan tangan liar di atasnya, dan tertegun untuk waktu yang lama. Membaca kata-kata Feng Tianxing berulang kali, api di hati Feng Ming semakin besar dan panas. Sepertinya ada sesuatu yang jauh di dalam darah yang perlahan terbangun. Hanya saja dia tidak bisa membuka benda ini untuk sementara. Setelah mempersembahkan cincin sumi, Feng Tianxing kembali ke kamp klan iblis dan bertemu Jiang di toko anggur. Jiang sangat terkejut, dan meminta Feng Tianxing sambil mengundangnya untuk duduk. Bukankah kamu harus tinggal di luar selama 10 hari sebelum kamu kembali?
Kenapa kali ini begitu cepat? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Tidak bermaksud untuk mengangkat topik ini. Dia menoleh untuk melihat wanita penari yang mempesona dari ras iblis. Senyum masam muncul di hatinya. Ini benar-benar hidup di sini. Feng Tianxing menghela nafas dengan emosi, yang membuat Jiang tercengang. Bagaimana situasinya? Jarang bagi Jiang untuk melihat ekspresi rumit di wajah Feng Tianxing. Sepertinya dia memiliki sedikit nostalgia, dan sedikit rasa hormat dan kerinduan, dan dia sangat menolak semua yang ada di depannya. Ras iblis, yang telah tinggal bersamanya selama setengah tahun, tampaknya telah menjadi orang asing saat ini. Lupakan saja. Kenapa banyak berpikir? Ini akan menutupi pahaku di masa depan. Bergantung di bahu Feng Tianxing, Jiang Gao mengangkat gelas anggur di tangannya. Ayo, kamu terlambat hari ini. Kamu harus menghukum dirimu sendiri dengan 4 cangkir dulu. Feng, menurutmu bagaimana aku mempelajari kata-kata dari Tuan? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Salah, bukan 4 kali, tapi 3 cangkir. Oh, apalagi yang perlu diperhatikan? Feng, jika kamu mau memberitahuku tentang itu, ketiga cangkir ini baik-baik saja. Aku tahu kamu tidak suka minum hal-hal ini, sebab, berhitung dimulai dari 1, dan akhirnya menjadi 3 dengan 10. 3 adalah angka paling sempurna di antara manusia dan bisa mewakili banyak arti. Menghukum diri sendiri 3 cangkir adalah pengakuan yang tulus atas kesalahanmu karena terlambat. Setelah Jiang mendengar kata-kata ini, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan butuh waktu lama baginya untuk memikirkannya. Apakah itu aturan umat manusia? Feng Tianxing sedikit mengangguk. Jiang Haha tertawa dan meletakkan 3 cangkir secara langsung. Oke, aku sudah mempelajarinya hari ini. Aku akan menunjukkannya kepada tuanku ketika aku melihat ke belakang. Kali ini aku tidak terkejut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa.